Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas PMT 6A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagan multimedia pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Baiklah, berikut merupakan bagan multimedia pembelajaran yang telah saya buat. Untuk lebih jelas, mari kita zoom. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada mengenai makna multimedia, selanjutnya ada manfaat dari multimedia, kemudian komponen multimedia, dan yang terakhir adalah pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai makna multimedia. Multimedia memiliki dua makna. Yang pertama yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980. Jadi, pada tahun sebelum 1980, multimedia itu bermakna sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Seiring berjalannya waktu, multimedia semakin mengalami perkembangan. Maka setelah tahun 1980, makna multimedia mulai berubah, yaitu merupakan penyampaian informasi secara interaktif yang terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Beralih ke yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari multimedia. Multimedia memiliki 5 manfaat. Yang pertama yaitu memperbesar benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Untuk manfaat yang kedua yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh ataupun yang berbahaya. Untuk manfaat selanjutnya, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Manfaat yang terakhir yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta menyesuaikan kemampuan diri. Beralih ke bagian selanjutnya yaitu mengenai komponen dari multimedia. Multimedia memiliki 5 komponen yaitu audio, grafis, foto, gambar, video, teks, dan juga animasi. Untuk audio itu merupakan medium berbasis suara, adalah segala sesuatu yang bisa didengar oleh indera pendengaran. Contohnya seperti narasi, lagu, sound effect, dan juga background. Yang selanjutnya adalah grafis, foto, gambar, yang berarti suatu medium berbasis visual. Grafik terdiri dari gambar diam dan gambar bergerak. Selanjutnya ada video. Video merupakan gambar bergerak yang berbasis visual. Selanjutnya ada teks. Teks ini merupakan simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis, bentuk atau tipe, ukuran, dan juga warna. Selanjutnya ada animasi. Animasi ini berarti gerakan image atau video, seperti gerakan orang yang sedang melakukan suatu kegiatan dan lain-lain. Beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Yang pertama yaitu ada multimedia linier. Multimedia linier ini berarti multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada multimedia interaktif. Kebalikan dari multimedia linier,
Multimedia interaktif ini adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada multimedia interaktif non-linear, yang artinya memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak, untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Yang selanjutnya yaitu multimedia interaktif hierarki, yang berarti pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai karakteristik multimedia interaktif. Terdapat 4 karakteristik dari multimedia interaktif, yaitu yang pertama dari segi konten. Didesain dengan mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang selanjutnya yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya adalah bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah interaktivitas, yaitu memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, dan bentuk yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi penyajian multimedia interaktif. Terbagi menjadi 4, yaitu ada simulasi, games, drills, dan juga tutorial. Untuk simulasi ini berarti multimedia pembelajaran dengan format penyampaian secara dinamis yang terjadi di dunia nyata. Contohnya menstimulasikan pesawat terbang. Selanjutnya ada games. Games ini berarti menyajikan suatu permainan yang tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dengan program ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Selanjutnya ada drills. Drill ini adalah melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Program ini menyediakan serangkaian soal yang ditampilkan secara acak, sehingga soal atau pertanyaan yang tampil selalu berbeda. Yang selanjutnya adalah tutorial. Tutorial ini adalah multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, yaitu informasi yang berisi suatu konsep yang disajikan dengan teks, gambar, dan juga grafik. Selanjutnya yaitu adalah kita beralih ke bagian selanjutnya. Ada level interaktivitas, terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama, itu ada navigasi video, kemudian ada navigasi audio, dan juga kontrol animasi. Untuk navigasi video dan navigasi audio ini memiliki arti seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video ataupun audio. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol ini agar dapat memainkan dan mematikan video ataupun audio yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif. Level interaktivitas dari navigasi video atau audio ini termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kemudian pada bagian yang kedua itu ada navigasi halaman dan juga ada kontrol menu atau link. Untuk navigasi halaman artinya yaitu seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman multimedia pembelajaran interaktif, maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Level interaktivitas dari navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi video ataupun audio. Selanjutnya adalah kontrol menu atau link.
Kontrol menu atau link ini adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Level interaktivitasnya sama dengan level navigasi halaman, akan tetapi kontrol ini lebih fleksibel dan variasi objek yang ditampilkan lebih banyak, misalnya pop-up, animasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pada bagian ketiga. Terdapat yang pertama adalah hypermap. Hypermap ini adalah menunjuk pada sekelompok hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area yang lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Selanjutnya ada respon feedback. Ini adalah mekanisme aksi-reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Selanjutnya ada drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam layar. Selanjutnya yaitu ada control game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain. Yang terakhir yaitu adalah kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses, namun dalam simulasi pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Demikian penjelasan saya mengenai bagian multimedia pembelajaran. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan juga komen untuk menambah semangat saya membuat video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.